Setelah keenam hunter yang tersisa berada di dekat altar, kobaran api biru mulai menyala, membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka. Bersamaan dengan itu, para patung penjaga perlahan mulai bergerak mendekat. Kepanikan segera menyelimuti para hunter. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana rekan-rekan mereka dibantai oleh patung-patung itu sebelumnya. Rasa takut pun semakin membuncah. Di tengah kekacauan, Sung Jinwoo memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa salah satu patung penjaga akan berhenti bergerak ketika ada yang menatapnya langsung. Namun, begitu pandangan dialihkan, patung itu kembali melangkah. Seperti sebelumnya, Jinwoo cepat mengambil kesimpulan. Ia segera menginstruksikan rekan-rekannya untuk terus menatap patung-patung tersebut guna mencegah mereka semakin mendekat. Salah satu hunter kembali mengalami tekanan mental yang tak tertahankan. Ia tampak kehilangan kendali atas dirinya, tak lagi sanggup menahan ketegangan yang mencekam. Dalam kepanikan, ia memutuskan untuk berlari sekuat tenaga menuju pintu gerbang yang terbuka lebar. Para hunter lainnya tak sempat mencegahnya. Dan tepat saat wanita itu melewati batas lingkaran altar, satu kobaran api kuning tiba-tiba padam. Ia terus berlari meninggalkan altar, hingga akhirnya berhasil keluar dari dungeon tanpa mengalami apapun. Para hunter lainnya terdiam, terenganga dalam keterkejutan. Bagaimana mungkin wanita itu berhasil kabur dari dungeon tanpa diserang oleh patung dewa? Sung Jinwoo terkejut. Hipotesis yang sebelumnya ia yakini kini terpatahkan. Hunter wanita itu selamat, kobaran api kuning padam saat satu orang meninggalkan altar. Pintu dungeon mulai bergerak menutup saat ia melintasinya, dan api biru padam setelah jeda waktu tertentu. Jinwoo mencoba mengingat kembali setiap detail yang mungkin terlewat. Sejauh ini, 2 dari 3 perintah kuil telah ia pecahkan. Perintah pertama, sembahlah yang mulia. Dan perintah kedua, pujilah yang mulia. Kini ia mulai menduga, jangan-jangan ketika semua api kuning padam, pintu dungeon akan tertutup sepenuhnya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan analisanya, satu hunter lain ikut kabur dari altar. Jinwoo hanya bisa membelalak menyaksikan hal itu. Merasa muak dengan situasi yang semakin tidak terkendali, Jinwoo berteriak kepada para hunter yang tersisa, Juhi, Pak Kim, dan Pak Song, untuk tidak meninggalkan tempat. Ia menegaskan bahwa semakin sedikit mata yang mengawasi patung-patung penjaga, semakin besar kemungkinan patung-patung itu bergerak mendekat. Saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain tetap diam di tempat, terus menatap patung-patung itu, dan menunggu hingga semua kobaran api biru padam. Pak Kim tiba-tiba angkat bicara dengan nada suara bergetar. Ia mengakui bahwa tidak pernah menyangka bisa bertahan sejauh ini, dan semua itu terjadi karena kecerdasan serta ketenangan Jinwoo. Ia juga jujur, selama ini telah meremehkan Jinwoo, namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Meski banyak hunter telah menjadi korban, 6 orang yang masih bertahan hidup sampai titik ini adalah berkat peran besar Sung Jinwoo. Untuk itu, Hunter Kim mengucapkan terima kasih dengan tulus. Namun, sebelum siapapun sempat bereaksi, ia melesat seperti anak panah menuju pintu keluar. Jinwoo kembali berteriak, berusaha mencegahnya, tapi sudah terlambat. Satu lagi kobaran api kuning padam. Kini, hanya tersisa 3 orang, Jinwoo, Juhi, dan Pak Song. Masih dikelilingi oleh patung-patung penjaga yang perlahan, namun pasti, terus bergerak mendekat. Setelah Pak Kim melarikan diri dari dungeon, Pak Song menatap pintu keluar dengan sorot mata suram. Ia tampak merenung dalam, lalu berkata bahwa ia telah memahami maksud dari perintah ketiga kuil. Dengan suara tegas namun tenang, ia memerintahkan Juhi untuk segera membopong Jinwoo dan meninggalkan tempat itu. Mendengar itu, Juhi hanya mengangguk pelan. Tanpa banyak kata, ia pun segera mengikuti perintah Pak Song. Jinwoo menunjukkan keberatan, namun langsung ditepis oleh Pak Song. Ia menegaskan bahwa Jinwoo dan Juhi masih muda, mereka masih punya masa depan yang harus dijalani, berbeda dengannya. Selang sepersekian detik, Juhi tiba-tiba terduduk lemas. Kakinya gemetar, tak sanggup menopang tubuhnya, dan mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Pak Song segera menyimpulkan bahwa Juhi kemungkinan telah kehabisan mana setelah sebelumnya memaksakan diri menyembuhkan luka pada kaki Jinwoo. Tanpa menunggu arahan, Jinwoo langsung mengajukan diri untuk tinggal. Meski Pak Song sempat menentangnya, ia akhirnya menyadari
bahwa dalam kondisi seperti ini, dengan satu kaki yang telah hilang, Jinwoo tak akan mampu membantu Juhi berjalan keluar. Juhi tampak keberatan. Ia bahkan mengajukan diri untuk tetap tinggal menggantikan Jinwoo. Namun keberatannya segera ditepis. Jinwoo menyerahkan satu-satunya inti magis yang ia peroleh di awal raid kepada Juhi, sambil mengatakan bahwa jika ia selamat dari dungeon ini, ia akan mentraktir Juhi makan. Air mata sudah membasahi wajah Juhi, menandakan betapa berat hatinya menerima keputusan itu. Tapi semua keberatan itu berakhir dengan satu pukulan ringan di tengkuknya. Dan Juhi pun pingsan. Ternyata, Hunter Song lah yang memukul tengkuk Juhi hingga pingsan. Tanpa banyak penjelasan, ia segera menggendong tubuh Juhi yang lemas. Tindakan itu menjadi tanda bahwa ia akhirnya setuju dengan rencana Jinwoo. Sebelum berpisah, Jinwoo sempat berpesan kepada Pak Song agar menjaga Juhi. Pak Song tanpa banyak bicara, hanya mengangguk pelan dan meminta maaf. Sebuah persetujuan diam-diam atas permintaan terakhir itu. Setelah menyaksikan Pak Song dan Juhi perlahan berjalan menuju pintu keluar dungeon, Sung Jinwoo duduk bersandar di altar. Dalam hatinya, ia bersyukur karena pada akhirnya hanya dirinya yang akan mati di tempat ini. Di sudut altar berbatu yang remang, Sung Jinwoo duduk bersandar, tubuhnya lelah setelah pertempuran panjang. Dentingan ringan gema saat patung-patung penjaga mulai bergerak mendekat. Langkah-langkah mereka memecah kesunyian dungeon. Matanya tertuju pada pedang milik Hunter Kim yang tergeletak di atas lantai berkerikil. Gagangnya tertutup debu dan bercak keringat para pejuang sebelumnya. Napas Jinwoo terengah saat ia menjatuhkan pandangannya, menyadari satu-satunya harapan tersisa. Dengan susah payah, ia meraih pedang itu. Lengan kirinya yang pincang nyaris tak kuat menahan beban besi dingin di tangannya. Suara gemerisik kerikil bawah kaki patung semakin nyaring, seolah mengingatkannya pada detik-detik terakhir. Sambil menahan nyeri, Jinwoo menegakkan tubuhnya dan mengangkat pedang ke arah para penjaga yang mendekat. Dalam hatinya, ia menyesali tak pernah mengikuti asuransi yang ditawarkan. Seandainya tahu takdir semacam ini menantinya, ia pasti telah melakukannya. Namun di saat genting ini, satu tujuan menuntunnya, membawa satu monster tewas bersamanya, sebagai bukti bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan napas tersengal dan mata berkilat tekad, ia siap menghadapi serangan patung-patung itu. Patung-patung penjaga itu sudah mulai mendekat ke arah Jinwoo. Sekejap tekad dan keberaniannya bangkit, mempersiapkan diri menghadapi serangan. Tanpa ampun, salah satu patung menghunjamkan tombaknya ke dadanya, lalu mengangkatnya bersama tubuh Jinwoo yang masih tertancap. Mata tombak yang tajam menyayat badannya dari dada hingga bahu, bagaikan mengiris mentega. Jinwoo terlepas dari tombak itu dan terjatuh tepat di atas altar batu kuno, sementara darah mengalir deras dari lukanya, membasahi permukaan altar. Pada saat itulah tekad dan semangat Jinwoo sirna. Tubuhnya yang sekarat membuatnya tak kuasa menahan air mata. Ia tidak ingin mati di tempat ini. Penyesalan menyelimutinya karena sikap sok kesatria yang membuatnya mengorbankan diri sebagai orang terakhir di dungeon. Ia masih punya keluarga dan ingin menikmati hidup, bukan berakhir di altar batu ini. Sekali lagi, Jinwoo mengutuk dirinya sendiri, menyadari betapa munafiknya ia dalam berbohong kepada hati sendiri. Tak lama kemudian, sebuah patung penjaga bersenjatakan pedang, mengangkat senjatanya, siap menebas. Dengan pandangan pasrah menatap kilatan pedang itu, Jinwoo mengakui kekalahannya dan memohon kesempatan satu kali lagi. Pedang patung penjaga mulai terayun cepat menuju tubuh Sung Jinwoo. Di saat yang sama, kobaran api biru terakhir padam, menandakan waktu telah habis. Tepat ketika bilah besi tinggal beberapa sentimeter dari tubuhnya, sebuah layar notifikasi biru tiba-tiba muncul dengan bunyi pemberitahuan. Kamu telah berhasil menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dari misi rahasia keberanian pecundang. Sung Jinwoo masih terpaku, bertanya-tanya dari mana layar notifikasi biru itu berasal. Kemunculannya tiba-tiba, tepat di hadapannya, seolah menghentikan waktu. Ketika Jinwoo masih belum pulih dari keterkejutannya, tulisan di layar kembali berubah. Kamu berhak mendapatkan kesempatan menjadi seorang player. Akankah kamu terima? Kebingungan semakin menyelimuti pikirannya. Dari mana semua ini datang? Persyaratan apa yang telah ia selesaikan? Kesempatan apa yang sedang ditawarkan padanya? Apa yang sebenarnya harus ia terima? Sebelum ia sempat merangkai jawaban, satu notifikasi baru muncul. Kamu tidak memiliki banyak waktu tersisa. Jika kamu menolak, jantungmu akan berhenti tepat setelah 0,02 detik kemudian. Akankah kamu terima? Sebuah logika sederhana muncul di benaknya. Jika penolakan berarti kematian, maka penerimaan pastilah sebaliknya. Pada layar terakhir, dua tombol muncul.
terima, dan tolak. Dengan mantap, Jinwoo memilih untuk menerima kesempatan itu. Begitu keputusannya diambil, layar notifikasi menampilkan kalimat baru. Selamat datang, player. Seketika, cahaya kuning terang terpancar dari tubuh Jinwoo, menyilaukan ruangan dan menerangi patung-patung penjaga serta patung dewa yang masih berdiri tegak. Dalam sekejap, tubuh Jinwoo menghilang, lenyap bersamaan dengan cahaya yang semakin menyala terang.